Calon Presiden Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak perayaan ulang tahun atau Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21 di Istora Senayan, pada Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Perayaan Ultah ke-21 PKS kali ini, mengundang pimpinan umum partai dari mitra Partai Koalisi Perbaikan untuk Persatuan (KPP), mulai dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Ketua Umum Surya Paloh. Anies Baswedan menyampaikan pidato tentang ekonomi ekstraktif, institusi politik dan ekonomi inklusif di hadapan simpatisan dan kader PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Saat memulai pidatonya di Milad PKS ke-21 tersebut, Anies disanjung para kader dan simpatisan PKS sebagai presiden untuk Indonesia di masa depan. Dalam pidato kebangsaannya itu, Anies menyinggung perihal dua tipe pemerintahan, yakni pemerintah dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif dan pemerintahan institusi politik dan ekonomi inklusif. Institusi politik ekstraktif itu bersifat memeras, menyingkirkan dan bersifat inklusif atau melayani negara, katanya. Anies menyinggung bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok, di mana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pemimpin, pada satu grup pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua negara. Tak hanya itu, institusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam, partisipatif publik, mengendali dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki abuse of power. Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, kata dia di hadapan massa PKS. Anies meyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan ditekuk sesuai kepentingan tertentu ketika diterapkan. Setelah tebang pilih seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan, ujarnya. Anies bahkan nyeletuk agar kondisi institusi politik dan ekonomi ekstraktif tersebut tidak terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita, katanya. Lalu Anies melempar tanya ke Audin, ada atau tidak yang merasakan kondisi demikian di Indonesia? Pertanyaan mantan gubernur Jakarta itu pun disambut sorak-sorai oleh Audin. Jangan sampai ada, karena itu tanda-tanda jauh dari kesuksesan, ucapnya. Anies pun menjelaskan bagaimana pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusi, di mana pemerintahan seperti itu selalu mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi tegaknya rule of law, memperkuat cabang-cabang hukum agar independen agar terbebas dari intervensi politik dan transparan dalam pengambilan keputusan, ujarnya. Anies menyebutkan pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikit pun ada rasa takut. Karena itu Anies menyoroti salah satu beleid yang sangat merugikan masyarakat, di mana beleid tersebut merebut satu-satunya alat perjuang rakyat, yakni suara rakyat itu sendiri. Sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul di permukaan pada saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka, katanya Anies. Sebelumnya Anies Baswedan juga sempat ikut dalam acara perayaan Milad PKS ke-21 di Yogyakarta pada Kamis lalu, tanggal 18 Mei tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Anies sempat berpesan agar seluruh pendukungnya tak khawatir soal hasil survei sejumlah lembaga yang menyebut elektabilitasnya tertinggal jauh dari dua calon pesaingnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.